Selamat datang di channel Area Anime. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang prajurit terkuat yang menjadi bos gangster. Chapter sebelumnya diperlihatkan Siolan yang memutuskan menyerang Taesan meski tanpa perintah dari bosnya. Di sisi lain di barat daya wilayah Tianxiong terlihat Yishou yang mengunjungi tempat penyerangan dengan musuh yang menggunakan identitas Taesan palsu. Dia yakin pisau yang ditinggalkan pelaku digunakan sehari-hari dikarenakan sedikit tumpul dan rusak, maka dari itu dia mengklaim penyerang tersebut bukanlah bawahan Kolonel Seo. Saat mengecek lebih lanjut dia cukup dikejutkan akan selembar uang di dalam mobil. Dengan melihat mata uang yuan di tangannya dia mengerti penyerangnya adalah organisasi dari Cina, tapi kenapa mereka melakukannya? Di saat yang sama Yishou mendapatkan sebuah panggilan dari presdirnya. Sung Min sedikit khawatir karena Yishou pergi seorang diri ke wilayah Tianxiong yang berbahaya. Bagi Yishou, pergi seorang diri maupun banyak orang takkan masalah untuknya. Lalu Yishou menanyakan terkait cabang Cina yang merupakan bagian dari wilayah Tianxiong. Sung Min tidak tahu pasti karena selama ini organisasi Cina terus berdiam diri dan dia harus menggali informasi terlebih dahulu. Yishou paham dan dia juga berharap perjalanan presdirnya akan berjalan dengan hasil memuaskan. Di sela itu seseorang menyalakan api kepada Yishou karena koreknya tampak bermasalah. Setelah Yishou menutup teleponnya dia menanyakan siapa pria di hadapannya. Pria itu tampak ramah dengan meminta maaf karena mengejutkannya. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Wang Ho sekaligus orang yang melakukan penukaran mata uang di wilayah ini. Kemudian Yishou juga memperkenalkan dirinya sebagai Dokyong pemimpin Taesan. Perhatian Yishou tertuju pada Wang Ho yang berjalan di atas kaca seolah tidak ada apa-apa menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Setelah mendengar nama pemuda di depannya, Wang Ho memberi hormatnya sambil meminta maaf karena tak mengenali bos Taesan. Karena Wang Ho hanya membawa korek api, maka dia meminta sebatang rokok kepada Yishou. Perbincangan mereka pun dimulai dengan Yishou yang mengatakan jika dia memasuki wilayah ini disebabkan insiden yang baru-baru terjadi. Wang Ho paham jika kejadian ini bukanlah ulah Taesan. Yishou tertawa karena insting paman di sampingnya cukup tajam dengan langsung mengerti maksudnya. Seketika Wang Ho meminta maaf karena dia tidak terlalu mahir berbahasa Korea hingga ucapannya cukup tajam. Dia juga datang di tempat ini untuk membersihkan semuanya sesuai perintah bos Yua. Meski mengatasnamakan Yua, tapi Yishou cukup meragukan ucapan pria itu. Maka dari itu Yishou berharap agar Wang Ho membersihkannya nanti saja karena dia ingin memeriksanya terlebih dahulu. Namun Wang Ho memiliki banyak pekerjaan dan dia memutuskan untuk membersihkan di tempat yang tidak mencurigakan sedangkan Yishou memulai pengamatannya di tempat berbeda. Yishou menduga jika Wang Ho tidak ingin meninggalkannya sendiri dengan mencoba mengawasinya. Tapi dia juga tak punya alasan memaksanya pergi dan hanya memintanya memberitahu jika dia menemukan hal mencurigakan. Di saat yang sama Yishou mengirim pesan kepada Sung Min untuk menanyakan tentang Wang Ho. Lalu Wang Ho mempertegas jika dirinya ingin mengatakan sesuatu yang mencurigakan sesuai yang diinginkan oleh Yishou. Hanya hal itu tidak berkaitan dengan insiden ini, melainkan Yishou yang mengganti jenis rokoknya. Sebagai orang yang bertanggung jawab terkait penukaran uang, maka dia bisa mengetahui berbagai macam informasi bahkan tahu jika Dokyong awalnya dari Oyamigumi Jepang dan ke Korea 5 tahun silam. Yishou membenarkan hal itu dan seleranya tentang rokok telah berubah. Tapi Wang Ho tak bisa menemukan jawaban kenapa seorang perokok berat terlihat seperti orang yang pertama kali melakukannya. Sambil menatap tajam Yishou menegaskan dirinya yang tidak memperhatikan hal tersebut karena sedang menelpon. Wang Ho dapat menerima alasan itu, tapi Yishou harus menunjukkan yang disembunyikannya di kantung dadanya. Setelah mendengar hal itu Yishou mengerti jika pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Saat berbalik Wang Ho sudah berada di dekatnya sambil menggenggam serpihan kaca.
Sementara itu eksekutif Choi memuji tuannya karena telah bekerja keras hari ini. Kemudian Sung Min memberitahu akan Yiso yang menanyakan sosok seperti Wang Ho dan apakah eksekutif Choi mengetahuinya. Ekspresi wajah eksekutif Choi seketika berubah saat mendengar nama itu. Dia sudah lama tidak mendengar nama itu dan tak menyangka Wang Ho masih ada di Korea. Dulunya dia merupakan sosok yang menjalankan bisnis pertukaran mata uang sekaligus seorang informan. Tapi tidak ada hal baik yang terjadi setelah berhubungan dengan sosok itu. 15 tahun silam saat wilayah kekuasaan Yilhak mulai hancur dengan terjadi perang antara organisasi di berbagai tempat. Terdapat sosok yang menggemparkan barat daya dan dia adalah ketua kelompok naga hitam. Lalu terjadi konflik antara Yilhak dan organisasi naga hitam. Saat itulah Yilhak kehilangan sang gudo terkuat sekaligus pria yang dijuluki puncak kekuatan gangster di era itu. Kini sosok menakutkan itu sedang berhadapan dengan Yiso. Setelah berhasil menghindar, Yiso mencoba untuk mematahkan tangan lawannya. Tapi siapa sangka tangan kiri Wang Ho memiliki serangan kejutan. Walau Yiso bisa bereaksi, tapi wajahnya telah tergores. Wang Ho memuji kemampuan hebat ketua Taesan seperti yang dirumorkan. Yiso tertawa karena tak menyangka paman di depannya bukanlah penukar mata uang biasa. Pertarungan itu terus berlangsung dengan Wang Ho yang mencoba menekan lawannya. Dia benar-benar penasaran apakah sosok yang dilawannya adalah Dokyong. Yiso yakin Wang Ho sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini karena bisa memanfaatkan benda di sekitarnya sebagai senjata ditambah langkahnya yang ringan tanpa membuat pergerakan yang tak diperlukan. Maka dari itu Yiso memutuskan untuk menggunakan pisaunya. Namun dia harus membuat Wang Ho menunggu disebabkan sebuah pesan masuk di ponselnya. Siapa sangka pesan itu dari presidir dengan memintanya tidak bertarung dengan Wang Ho. Yiso pun memuji kemampuan hebatnya, tapi Wang Ho menegaskan jika semua itu hanyalah cerita masa lalu. Tapi bukan berarti dia ingin membiarkan Yiso untuk kabur dari tempat ini. Yiso tertawa karena dia juga memikirkan hal demikian. Dengan bertarung melawan sosok yang tangguh, pasti menyenangkan. Dia juga akan memastikan apakah kelompok naga hitam pantas disebut naga ataukah seekor cacing. Sebenarnya Wang Ho tak terlalu peduli siapa lawannya karena dari pengalamannya sosok kuat harus memiliki suatu prinsip. Di mana yang terbaik seharusnya tidak mempercayai siapapun. Yiso pun memuji Wang Ho karena dia juga memikirkan hal yang sama. Pria ini dapat melihat jika Yiso sangat percaya diri, tapi semua lawan yang pernah ditemuinya selalu berakhir dengan kemenangannya. Tanpa basa-basi lagi mereka berdua melesat maju untuk saling menguji kemampuannya. Hanya saja Wang Ho memutuskan melemparkan benda di tangannya. Yiso menduga jika benda itu pasti hanyalah sebuah pengalihan belaka. Setelah itu serangan sesungguhnya pasti akan dilancarkan. Tapi melihat seseorang yang menerobos pisaunya tanpa senjata sangatlah langka. Siapa sangka Wang Ho ingin mengadu tinjunya dengan pisau itu. Siapapun yang melihatnya pasti menduga Wang Ho telah kehilangan akal, tapi nyatanya dia berhasil memukul titik sampai pisau itu hingga terlepas dari genggaman Yiso. Wang Ho mengakui bocah di hadapannya sangat gesit, tapi cengkeramannya sangat lemah. Maka dari itu dia akan menunjukkan bagaimana seseorang melakukan serangan dengan sebuah pisau. Tapi Yiso bukanlah gangster biasa yang tak bisa mengatasi serangan seperti itu. Yiso menertawakannya karena Wang Ho tampaknya kesulitan menjaga pisau itu, sehingga dia harus menggunakan kedua tangannya. Kemudian Yiso menunjukkan keahlian hebatnya, di mana dia mendorong tangannya sampai pisau itu melayang di udara kembali. Tak sampai di situ saja, dia bergerak cepat meraihnya sambil melayangkan tebasannya. Wang Ho tak menyangka lawannya sangat jenius dengan membelokkan pisau menggunakan jam tangannya. Lalu dia dikejutkan akan apa yang dilihatnya. Di mana lawannya mengubah posturnya menunjukkan dia tidak ingin bermain-main lagi.
Tanpa basa-basi lagi Yisou kembali datang kepadanya. Tapi Wang Ho berhasil menghindari tebasan bahkan mengatasi pukulan tangan kiri Yisou. Karena serangan beruntun dari depan tidak berhasil, maka Yisou mencoba menyerang dari samping. Tapi hal itu juga gagal dan kini Wang Ho tak ingin membiarkan dirinya terdesak sepihak. Kemudian dia melompat untuk mengambil serangan berikutnya. Tendangan memutar yang dilancarkan oleh Wang Ho tampak mengenai targetnya. Wang Ho tak menyangka akan menemukan anak muda yang benar-benar menyulitkannya. Siapa sangka Yisou berhasil menahannya walau tubuhnya harus terseret mundur. Lalu dia melesat kembali dengan serangan yang berbeda setelah mempelajari arah pertarungan sebelumnya. Walau Wang Ho berhasil menghindar, tapi Yisou sebenarnya mengincar targetnya untuk merusak keseimbangannya. Posisi ini sangat berbahaya bagi Wang Ho karena lengah sedikit saja maka dia bisa tertusuk. Tapi dia masih bisa lolos setelah memanfaatkan pintu mobil untuk menciptakan jarak di antara mereka. Saat Yisou kembali membuka pintu itu, dia tidak menemukan targetnya. Siapa sangka Wang Ho telah berada di atas mobil sambil memegang sebuah benda yang ia gunakan sebagai senjata. Yisou yang melihat serangan datang segera melindungi titik vitalnya. Dia tersenyum karena lawannya selalu saja mengayunkan apa saja yang ditemukannya. Tak menunggu lama Wang Ho melakukan serangan kembali. Kali ini dia menghancurkan pisau milik Yisou sehingga membuatnya tercengang. Wang Ho akan mengajari satu hal, jika dalam pertarungan senjata tidaklah penting tapi bagaimana seseorang menggunakannya. Sementara itu Siolan telah bersiap menuju ke tempat Taesan untuk memulai perang. Meski begitu dia tetap kesal akan bosnya yang tak ingin mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Dia bahkan berteriak meneriaki nama bosnya yang terlalu pengecut untuk meratakan musuhnya. Di sisi lain Yuwa terus memikirkan akan apa yang harus dilakukannya. Kemudian seseorang mengetuk pintunya. Pria ini bernama Chang Jun dan dia bertugas menjalankan ruang mahjong. Dia datang karena mendengar adanya suara keributan di ruangan bosnya. Yuwa pun mengatakan jika dia memiliki sedikit perdebatan dengan Siolan. Pria tua ini ingin mengatakan sesuatu, tapi dia agak ragu mengungkapkannya. Dia telah berada di wilayah ini selama 15 tahun, sehingga dia menyaksikan semuanya. Yuwa telah mendengar hal itu dan Chang Jun juga telah banyak membantu di masa yang sulit. Pak tua ini mengakui Siolan dan Wang Ho adalah petarung tangguh, bahkan sangat setia. Jika tak ada mereka maka Yuwa bisa saja dalam bahaya. Pria tua ini juga mengungkapkan tak ada hal yang lebih berbahaya daripada sebuah senjata yang dibiarkan begitu saja. Maka dari itu Pak tua tersebut merasa senjata yang telah dibiarkan oleh bosnya seharusnya disingkirkan. Lalu Chang Jun meninggalkan ruangan Yuwa dan melaporkan situasi di tempat ini. Siapa sangka orang yang diajaknya bicara adalah bos G orang. Ryu selama ini telah membantu si Pak tua itu, tapi sekarang dialah yang menarik pelatuknya sendiri. Pak tua ini mengerti dan sekarang dia merasa saatnya telah datang untuk memulai rencananya. Dia juga tahu jika Ryu tak ingin terlibat dengan kekacauan yang dibuatnya karena Siolan bisa saja merepotkannya. Tapi sekarang Yuwa hanya seorang diri tanpa penjaga yang tangguh. Maka dari itu dia akan memulai mengambil alih semuanya. Di sisi lain Yuwa terus memikirkan akan apa yang dikatakan oleh Chang Jun. Di mana tak ada yang lebih berbahaya daripada sebuah senjata yang tidak dijaga. Dia terus mencoba menghubungi Siolan namun panggilannya tak dijawab. Maka dari itu Yuwa memutuskan untuk pergi mencarinya. Namun anak buahnya berusaha mencegahnya karena Taesan bisa saja menyergapnya. Yuwa meminta anak buahnya diam karena sekarang dia akan menuju Taesan tempat perang akan terjadi. Para anak buahnya kini makin bersemangat karena bos mereka ingin melihat secara langsung kemenangannya. Meski demikian Yuwa masih ragu pelaku penyerangan yang baru-baru terjadi adalah ulah Taesan.
Jika mereka ingin perang, maka pemimpin Taesan tidak seharusnya membocorkan proyek rahasia ini. Maka dari itu dia harus menghentikan Siolan sebelum semuanya menjadi rumit. Hanya saja masalah lain telah terjadi dengan Yuwa yang dihadang. Orang-orang ini takkan membiarkan Yuwa berkeliaran di luar sana. Meski terancam tapi Yuwa masih bersikap dingin, bahkan dia akan membuat orang-orang itu menyesal. Lalu salah satu anak buahnya datang menyerang para penyusup itu. Hanya saja dia ditumbangkan oleh seseorang yang awalnya bersama Yuwa sendiri. Hal itu sangat mengejutkannya karena anak buahnya telah berkhianat. Pria ini meminta maaf dan dia melakukan semua ini demi kebaikan Tianxiong. Kini Yuwa berada dalam bahaya dengan hanya memiliki beberapa anak buah yang setia padanya. Di sisi lain pertarungan Yizhou dengan Wang Ho masih berlanjut. Wang Ho meminta maaf karena telah merusak pisaunya dan serangan berikutnya mungkin saja akan mengenai kepalanya. Tapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkannya masih belum berhasil mengenai targetnya. Maka dari itu dia akan mengubah serangannya agar lebih mematikan. Saat lawannya melepas genggamannya, Yizhou memahami satu hal. Di mana serangan itu benar-benar berbahaya jika tak segera diatasi. Tapi Yizhou telah memiliki pengalaman akan serangan ini saat melawan Siolan. Lalu Wang Ho memujinya karena tak menduga Yizhou akan berhasil memblokirnya tanpa terluka. Kemudian Yizhou menegaskan jika dia bisa mengalahkan pria di depannya dengan hanya menggunakan pisau rusaknya. Ucapan tersebut membuat Wang Ho tertawa karena bocah di hadapannya benar-benar sangat percaya diri pada kemampuannya. Tapi Wang Ho merasa Yizhou tidaklah mengetahui tentang dirinya sendiri. Yizhou membenarkannya sehingga arah pertarungan ini sedikit memakan waktu yang lama. Maka dari itu dia akan melakukannya dengan caranya sendiri diiringi senjata yang selalu bersamanya. Jadi dia meminta Wang Ho melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat Yizhou telah berada di depan targetnya. Tak hanya itu dia mulai menekan Wang Ho dengan tubuh yang terus mundur. Pria ini terkejut akan gerakan lawannya yang semakin cepat dan lebih tajam. Dia tak bisa memblokir semua serangan yang datang hingga Yizhou mengenai dagunya. Walau disudutkan, tapi Wang Ho harus menghindari serangan yang menargetkan titik vitalnya. Setelah beberapa sayatan mengenai tubuhnya, Wang Ho memutuskan memusatkan satu serangannya. Tapi Yizhou semakin cepat hingga dia tak sempat melakukannya. Dia pun berhasil dijatuhkan menandakan dirinya sendiri berada dalam bahaya. Lalu Yizhou memintanya untuk segera bangun kembali. Wang Ho tertawa karena Yizhou tak pantas disebut manusia. Baginya dia melihat seorang iblis yang mengenakan topeng manusia. Hanya saja Yizhou menghentikan tusukan belatinya. Hal itu disebabkan kedatangan Lim yang melaporkan kejadian tak terduga. Di mana kerusuhan telah terjadi di tempat bos Tianxiong. Hal itu sangat mengejutkan Wang Ho karena tak mengerti bagaimana pemberontakan bisa terjadi. Di sisi lain Yuwa hanya bisa menyaksikan pertarungan di hadapannya. Anak buahnya akan membuka jalan agar bosnya bisa melarikan diri dari tempat ini. Jika tak segera pergi maka mereka tak yakin bisa mengatasi semua penyerang. Sementara itu Chang Jun sedang menonton insiden ini dan menyebut rencananya untuk menciptakan kestabilan di wilayah ini. Di tempat lain Siolan baru saja keluar dari mobil setelah menghabisi musuhnya. Tapi dia belum berada di Taesan dan hanya dihadang oleh sekelompok pengganggu. Sementara itu Yuwa telah bersembunyi di sebuah ruangan dan dia sangat syok mendengar teriakan pertarungan. Dia terus memikirkan Siolan yang mengatakan tidak pernah meninggalkannya, tapi sekarang dia seorang diri. Lalu dia mendengar seseorang yang meminta untuk dibukakan pintu. Siapa sangka sosok itu adalah Yizhou dan dia ingin mempersingkat maksud kedatangannya sambil meminta Yuwa membuat keputusan.